Terima kasih buat sore hari ini. Engkau Allah yang setia, Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Hari demi hari, minggu, bulan, dan tahun, Engkau Allah yang setia itu. Terlebih lagi sore hari ini, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Minggu yang kedua dalam bulan yang ke-8, dalam tahun paradigma yang baru. Tuhan mengurapi kami semua. Pikiran, hati, dan telinga kami Tuhan urapi, supaya kami boleh mengerti apa yang kami dengar, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, supaya apa yang disampaikan menjadi berkat buat banyak orang. Berfirman Engkau sore hari ini Tuhan, berfirman Engkau malam hari ini Bapa, supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih, kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Di nama Tuhan, saudara boleh melayani sore di tempat ini. Saya pikir gembala sangat luar biasa. Saya sebenarnya dari Tanjung Pandu itu sudah mau pulang ke Batam hari kemarin, saudara ya. Dengan berbagai dalih, dia bilang pokoknya Bapak Koa datang begini. Singkat cerita saya datang, saudara. Karena saya agak berat hati untuk bilang gak bisa datang, saudara ya. Apalagi kalau suruh melayani firman. Boleh PowerPoint please? Nah, saudara ini dikasih Tuhan, hari ini saya ajak saudara untuk melihat 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Saudara ini dikasih Tuhan, mari kita baca dulu. Saya baca ayat pertama, saudara kedua, dan selanjutnya nanti yang ke-11 sama-sama. Demikian firman Tuhan. Israel sebagai satu peringatan. Dulu saya pernah berbagi lama, tapi saya mau ingatkan kembali, saudara ya. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. 6. Semuanya ini dapat terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari tewas. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagu bulan. 10. Dan janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 11 sama-sama. 1, 2, 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara perhatikan, saudara dikasih Tuhan, kayaknya menakutkan sekali, saudara ya. Bagaimana orang Israel ini mati, saudara, karena mereka menginginkan hal yang jahat. 1 Korintus mencatat, mereka punya Tuhan yang sama, mereka dibaptis yang sama, mereka melintasi laut yang sama. Jangan juga kita melakukan hal yang sama, saudara. Ibadah di tempat yang sama, memuji Tuhan sama-sama, menari sama-sama, menyembah sama-sama, mengasoro sama-sama, gereja yang sama, Alkitab yang sama. Tapi sebagian besar dari mereka ditewaskan karena tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi betul, saudara. Ada yang dipagu ular, ada yang dihadapi dengan malaikat maut, saudara. Saya pikir menakutkan sekali, saudara. Makanya di terakhir di ayat ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara, satu kali dalam minggu ini, saudara, dalam bulan ini, saya tiba-tiba dikasih surat, saudara. Potong tulis tangan ini bagus sekali, saudara. Nama anak ini Justin, dia umur 11 tahun. Dia cuma bilang begini, Dear Irwan Wijaya, God, apa dikatakan ini, Pak? A deep
knowledge of biblical things had been given to you. He has given you a heart for vision and other and for the lost jiwa. Pokoknya intinya dia bilang begini, saudara. Dikatakan Tuhan has given you a heart for vision and for those who are lost. Jadi saya nggak kenal orang ini, anak muda 11 tahun, autis, saudara. Pemain piano yang hebat. Ketika nama saya dikasih dia tulis, saudara. Saya pikir-pikir kok itu kali dia tulis ini, saudara ya. Dia kan Tuhan kasih kamu pengetahuan yang dalam, betul, saudara ya. Pengetahuan yang dalam di misiologi, saudara. Karena saya memang lagi persiapan jadi profesor misiologi, saudara ya, sama PhD saya yang terakhir. Saya nggak tahu itu gelar yang keberapa, saudara, ke-9 atau 10 kan. Saudara dikasih Tuhan tadi, dia bilang ini, Tuhan kasih kamu hati untuk misi dan untuk mereka yang terhilang. God will bring you ministry to impact places that you didn't thought before. Tuhan akan kasih kamu pelayanan, di mana pelayanan itu akan membawa dampak, dan kamu nggak pernah berpikiran. Saya pikir hebat betul. Nah, saudara, selama bulan Juli, saya itu udah travel 2 kali 2 keliling dunia dengan total 86.895 km. Saya pikir Google ini hebat betul, saudara ya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita kembali lagi dengan judul Israel sebagai satu peringatan. Saudara perhatikan. Tetapi suku pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Kayaknya menakutkan sekali, saudara ya. Jalan sama-sama, dimati sama-sama, ibadah sama-sama, dengan firman sama-sama, saudara. Dan Tuhan bilang aku nggak berkenan. Kenapa Tuhan bisa nggak berkenan, saudara? Nah, saudara dikasih Tuhan, ada 4 hal yang jahat yang membuat orang Israel juga. Yang pertama, saudara, dia tadi ya, penyembahan berhala. Yang kedua, dosa seks, perzinahan. Yang ketiga, dosa mencobai Tuhan. Yang keempat, dosa bersungguh-sungguh. Kita lihat satu-satu. Apa sih yang maksudnya berhala, saudara? Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, patung dewa atau sesuatu didewakan yang disembah dan dipuja. Saya mau kasih tahu, saudara, segala sesuatu yang lebih dari Tuhan yang kita utamakan itu berhala. Mungkin juga pekerjaan, mungkin juga bisnismu, mungkin juga keluargamu, mungkin anak, mungkin hobi, mungkin juga uang, saudara. Itu bisa jadi berhala. Nah, saudara dikasih Tuhan, perhatikan 1-15 ayat 23 bilang begini. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Orang yang namanya durhaka itu melawan orang tua, melawan firman Tuhan. Ternyata kategorinya durhaka, saudara. Sama dengan seperti dosa orang bertenung, sama dengan orang pergi ke dukun, sama pergi orang ke lihat famnya, hong sui, saudara, itu dosa bertenung. Bahkan dikatakan dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terabim. Yang namanya degil sama seperti orang menyembah berhala dan terabim, saudara. Bayangkan, saudara, berhala sama dengan degil. Degil itu artinya ngerti firman Tuhan, kita mengulangi hal yang sama, sudah. Ngerti tahu itu dosa, tapi kita main-main sekitar dosa. Itu degil, sama dengan menyembah berhala dan terabim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara perhatikan, pemberontakan kepada Allah adalah seburuk terabim. Artinya orang yang sudah ngerti firman Tuhan, tetapi melawan secara harfiah, melawan karena nggak mau menurut, itu sama dengan apa, saudara? Seburuk terabim yang dipakai sebagai istilah untuk berhala. Nah, saudara perhatikan, yang namanya terabim ini akan tahun dulu seperti itu, saudara ya. Saudara bayangkan, saudara, patung perempuan telanjang yang kayak begini, yang disembah, yang mereka minta ajian, yang mereka minta arahan, saudara. Ternyata dulu sudah ada seperti itu. Sekarang bedanya tipis saja, saudara, sama orang santet, orang lakukan wudhu, saudara ya. Kadang-kadang kan orang ambil gambar suamimu, ambil gambar istrimu, jam-jam dia, tiba-tiba kata orang sakit pinggang lah, punggung lah, dukunnya sedang, saudara, nggak ada bedanya itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Zakaria pasal 10 ayat 2 bilang ini, sebab apa yang dikatakan oleh terabim, sebab apa yang dikatakan tukang kwamya, apa yang dikatakan tukang hongsui, apa yang dikatakan peramal adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung, sama saudara ya, adalah dusta,
dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada tempat. Sama dengan orang yang tukang ramal, pergi ke tukang ramal, sebentar lagi tanya lagi orang pintar, tanya lagi dukun, sebentar lagi tanya lagi pendeta ini, tanya lagi ini. Itu sama dengan domba yang berkeliaran gak punya gembala, kata Zakaria. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terus bagaimana kita? Satu kali Saul itu kepepet. Dia sangat terjepit karena Tuhan gak menjawab doanya, gak ada arahan, gak ada hamba Tuhan yang bimbing dia. Singkat cerita, dia pergi ke tukang tenung. Saul menyamar jadi orang biasa, minta tukang tenung, boleh gak kau panggil kembali rohnya Samuel? Tiba-tiba, saudara, keluarlah roh itu. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, keluar rohnya Samuel, saudara ya. Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuberbuat. Ini namanya manusia sontoloyo. Saul ini kan dipilih Tuhan dengan cara yang ajaib. Dia jadi raja, tetapi dia melanggar setiap aturan Tuhan yang Tuhan tetapkan, sehingga dikatakan Tuhan mundur. Yang satu sisi dia sedang berhadapan dengan musuh, satu sisi Tuhan yang menjawab apa yang dia doakan, saudara. Singkat cerita, dia cari tukang tenung, tolonglah, Samuel sudah mati, boleh nggak kau panggil rohnya Samuel kembali? Saudara kira itu Samuel atau setan, saudara? Yang dipanggil Saul itu Samuel atau setan? Setan. Kenapa, saudara? Karena Alkitab mencatat malaikat pun bisa ditiru, malaikat terang pun bisa ditiru oleh setan. Makanya seringkali tanpa kita sadar, saudara, orang tua aku kemana lah, kita mimpi lah dia datang ya. Kalau setan membuat kayak gitu aja bisa, sehingga kita percaya, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata berhala sampai sedalam itu. Dosa berhala juga menyangkut apa? Karena ingat lagi baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Saudara, ternyata saudara serakah itu penyembah berhala. Ada nggak orang serakah? Ini mau, itu mau, ini hajar, serakah. Pengkhotbah 5 ayat 10, siapa mencintai uang? Dan tulisan yang putih, nggak dapat saya bacakan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini ikut sia-sia. Kalau mau bilang apa, saudara? Orang yang cinta uang itu sia-sia. Banyak nggak orang cinta? Banyak, saudara. Orang menggunakan uang, orang main apa lagi, saudara? Main robot lah, main trading lah. Banyak nggak yang habis ketipu? Banyak. Banyak nggak gereja yang bangkrut gara-gara? Banyak. Kenapa, saudara? Karena serakah. Mazmur 62 ayat 11, janganlah percaya kepada pemerasan. Saudara yang kerja di pemerintah, jangan saudara persulit orang yang berurusan dengan saudara, akhirnya saudara peras. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ada banyak kita terikat sama harta kita, saudara. Sakitnya bukan main, siang malam tak bisa tidur. Apalagi kalau sudah kena tipu, kena ini, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai itu jadi berhala dalam hidup. Karena perhatikan 3 orang. Ini dari koran online dari Mirror, saudara, 3 tahun yang lalu saya baru download. Dikatakan understated important. Perhatikan yang sangat penting. 3 orang hebat ini. Saya sudah pernah ngomong juga, saudara, saya ulang lagi. Saudara, dia menulis Jack Ma, ya, saudara, Mark Zuckerberg sama Bill Gates. Kekayaan mereka 138 bilion. Saya ulangi lagi, saudara. Taruh dalam satu gambar, digabungkan 138 miliar dolar dalam satu gambar. Saudara perhatikan, dari orang hebat ini tidak ada yang istimewa dalam badannya. Baju kaos biasa, sepatu biasa, tali pinggang biasa, celana jeans. Hidup mereka santai, mereka menikmati apa yang mereka kerjakan, yang mereka bisniskan, bahkan mereka memberi lebih banyak daripada untuk mereka sendiri, saudara. Mereka biasa aja, karena mereka sudah dicukupkan dengan apa yang ada, sehingga nggak ada lagi rasa untuk berlebihan. Tapi beda dengan kita, saudara.
baru tanggung-tanggung semua sudah mau hebat, saudara ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, makanya saya sering ngomong dalam gereja jangan sampai ada mafia rohani, saudara. Utang piutang, tipu kiri, tipu kanan, saudara. Seringkali juga pendeta tanpa sadar jadi mafia rohani juga, saudara. Saya selalu ingatkan kepada tim saya, jangan sampai kita jadi mafia rohani, memanfaatkan uang dengan cara yang tidak betul, menceritakan kesedihan dengan harapan orang belas kasihan, iman dengan iman bisi-bisi, itu juga mafia rohani, saudara. Ijazah juga ijazah palsu, sogok kiri, sogok kanan. Nah, dia buru-buru dia itu juga mafia rohani, saudara. Penjual ayat, itu dari ayat, saudara. Makanya gak heran saya ulangi lagi, saudara. Satu kali majalah Times itu, saudara, memposting tentang does God want us to be rich? Apakah Tuhan pengen kita kaya? Mobil Rolls itu diganti logonya dengan salib. Ini saya pikir satu penghinaan, saudara. Kenapa, saudara? Karena seringkali gereja tanpa sadar hidup berlebihan, saudara. Sementara jemaatnya hidup pas-pasan, saudara. Nah, Bapak Ibu, saya percaya itu tak boleh terjadi di tempat ini. Makanya kita tegas betul. Ada banyak mafia rohani hari-hari ini, saudara. Ada banyak penyimpangan di dalam gereja Tuhan. Kalau saudara lihat naik atas sinetron, cerita bersambung, apa saudara, yang disambung. Saya bilang jangan kita disambungkan, saudara ya. Jadi pemimpin melakukan kesalahan, gembala pembina, misalnya atau gembala rayon, gembala surayon, saudara, habis itu karena kesalahan, mau supaya anak buah percaya ulang-ulang melakukan kebohongan menjadi satu kepercayaan. Oh ya betul, saudara, itu namanya menyambungkan orang di bawah, saudara. Nah, saudara ini kasih Tuhan, tapi tidak usah heran, saudara ya. Saya flashback waktu ulang tahun kemarin, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Saudara tidak usah kaget, saudara. Karena 2000 tahun yang lalu ketika Paulus mendidik yang namanya Demas, saudara, ternyata Demas pun bosan sama Paulus. Pikul salib, bayar harga, kayak ini nggak cocok. Makanya dikatakan Demas mencintai dunia dan meninggalkan aku. Udahlah, kalau kau mau gereja-gereja aja, aku masih mau menikmati dunia. Karena orang meninggalkan gereja ternyata dari 2000 tahun yang lalu pun sudah ada. Makanya kita perlu waspada, saudara. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang pertama itu berhala. Berhala itu bisa apa saja lebih dari Tuhan, entah itu kekayaanmu, entah kau memposisikan dirimu supaya orang hormat, orang segan, dan kau sedang memberhalakan dirimu, saudara. Entah itu hobimu, entah itu kekayaanmu, entah itu cara kamu mengumpulkan kekayaanmu, itu semua berhala. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa seks, saudara. Kita mau lihat sebentar ini dosa seks, saudara. Saudara, ada apa yang salah di rumah? Saudara perhatikan. Ini gambarnya Abraham, saudara ya. Dia kawin pertama dengan Sarah, saudara ya. Biasa saja Abraham Sarah kawin, tunggu waktu, ternyata nggak punya anak, saudara. Akhirnya pembantunya dari istrinya yaitu Hagar, lahirlah anak yang namanya Ismail. Sementara Abraham sama Sarah itu udah lama, saudara. Udah umur 75 tahun, saudara, baru Tuhan ngomong nanti kau punya anak. Sudah 75 tahun, tapi dia dapat anak umur berapa? Sarah hamil ketika Abraham itu umurnya 99 tahun, berarti umur 100 tahun, saudara. Sarah itu baru mengandung. Waktu Sarah mengandung, umurnya itu kurang lebih 89 tahun. Saudara bisa bayangkan apa hebatnya opung-opung, saudara. Hamil ama-ama umur puncak kau, puncak poe, saudara, mungkin puncak C. Perutnya ada anak usia. Bunting umur 87. Kalau saudara lihat oma-oma jalan dengan perut besar, tak mungkin saudara bilang bodoh. Puji Tuhan ya, nenek itu hamil. Nggak mungkin, saudara. Paling saudara bilang kasihan kali lah nenek itu, tumor dibawa kemana-mana. Nah ini yang terjadi sama Sarah, saudara. Bisa jalan, saudara. Saya tak bisa bayangkan, saudara ya. Belum lagi saya melihat sendiri istri saya ngeder keluar dari saudara. Ini umur 89 tahun, saya takut gigi lepas melepas, saudara. Tetapi itu yang terjadi, saudara. Akhirnya keluarlah yang namanya siapa, saudara? Isaac. Betul? Isaac, saudara, dia pun punya anak yang namanya Esau dan Yakub. Saudara tinggal. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yakub ini merampas hak kesulungan abangnya yang namanya Esau. Karena abangnya lapar saja, saudara, dia tipu abangnya dengan hak istimewa. Singkat cerita, dia menjadi saudara Yakub yang akhirnya dikejar-kejar, yang dikubur-kubur sama Esau mau dibunuh karena dia merampas hak kesulungan. Bapaknya dia tipu, abangnya dia tipu, saudara.
Jadi ada apa sebenarnya di rumah ini sudah? Ada salah didik ini kayaknya. Dan Yakub lari. Dia lari kemana saudara? Dia lari ke rumah si Laban. Ternyata orang Batak marga si Laban sudah ada 6.000 tahun yang lalu sudah. Berbahagialah Anda yang bernama si Laban, namamu ada di Alkitab saudara. Saudara bisa bayangkan ketika dia mengungsi, saudara, dia lihatlah si Rahel yang cantik ini. Dia mau dekati, mertuanya pintar si Laban. Saudara, kadang-kadang memang anak kita itu pintar saudara. Bagaimana dapat tenaga gratis? Dia bilang sama Yakub, kalau kau mau anak gadisku, mau boru hasiatku, saudara, kau kerja dengan aku 7 tahun. Sudah bayangkan, kerja dia, orang kerja cinta kan 7 tahun nggak kerasa saudara, karena semangat. Semangat saudara. Terus. Ketika malam pertama, semangat si Yakub ini saudara, sudah mau bertempur dia saudara. Sekali dia buka kerudungnya kaget, ternyata bukan Rahel. Ternyata Lea, yang Alkitab katakan matanya satu lari ke kiri, satu lari ke kanan. Alkitab memang bukan Lea saudara. Jadi saudara bisa bayangkan saudara, dengan terpaksa dia mengawini perempuan yang dia kekasih. Dia tipu abangnya, dia tipu bapaknya, sekarang dia ditipu mertuanya saudara. Nah, tipu menipu hukum tak berpoin tak berlaku saudara. Makanya hati-hati saudara yang sudah percaya Tuhan. Nah saudara, singkat cerita, saudara, apa yang terjadi? Dia kerja 7 tahun lagi supaya dapat Rahel. Dalam perjalanan waktu, pembantu Rahel, pembantu Lea, mereka kawin. Singkat cerita, mereka punya 12 keturunan. Ya, saudara ya. Nah, satu kali saudara, Yakub ini mau mati, dipanggillah semua 12 anaknya dikumpul. Orang pikir ini sudah mau bagi kewe, mau bagi harta. Kalau sudah dipanggil semua, berarti cepat semua bukti bawa materai sama bawa notaris semua nunggu saudara. Dipanggil satu-satu. Ruben, maju ke semangat saudara. Dia pikir dia dapat kewe saudara. Kalau orang Batak nomor 1, anak nomor 1, wah dia dapat bagian yang pertama saudara, bagian dari bapaknya dan mungkin juga bagian dari opungnya saudara. Orang Chinese sama juga saudara. Anak nomor 1, wah sudah semangat dia dapat harta duluan saudara. Ruben, bapaknya manggil. Semangat, iya papa. Say something papa. Ngomonglah papaku. Oh mama, ngomong mama. Kurekam. Catat semua saudara, pohon semua. Ruben, kau yang pertama. Buah sulungku yang pertama, yang terutama. Tapi kamu bukan lagi yang utama, kaget saudara. Karena kau pikir aku nggak tahu. Kau tidur di ranjangku. Kau naikkan tempat tidur bapakmu. Kau tidur dengan mama tirimu, kaget saudara. Karena itu kau gak berhak untuk dapat berkat kesulungan. Makanya kalau saudara perhatikan Matius pasal 1 ayat 1, tidak ada nama Ruben. Dikatakan Abraham memperanakan Ishak memperanakan Yakub memperanakan siapa saudara? Yehuda. Ternyata orang yang jatuh di dalam dosa seks, dosa perzinahan, sudah dengar baik-baik, hak kesulungannya, hak istimewanya dicabut sama Tuhan. Bagaimana dengan Simeon dan Lewi, anak kedua dan ketiga? Mereka tidak jatuh di dalam dosa perzinahan, tapi mereka jatuh di dalam dosa pembunuhan, dosa perencanaan membunuh saudara. Mereka hilang kesempatan, makanya jatuhlah kepada Yehuda. Terus bagaimana dengan Yehuda? Saudara lihat Yuda atau Yehuda. Yehuda, saudara perhatikan, punya anak, saudara, ketika dia kawin sama Sua, dia punya 3 anak, saudara. Dia punya anak pertama anak kedua Onan, yang ketiga kecil, saya lupa namanya saudara ya. Nah saudara dikasih Tuhan ketika itu dia carikan menantu untuk anaknya dapatlah yang namanya Tamar. Ketika bikin dosa, Tuhan mematikan, maka Onan naik saudara. Karena zaman itu budaya ketika abangnya mati, adiknya kawin ganti abangnya, maka dia naik nikah juga. Dia kawin sama Tamar. Waktu dia kawin sama Tamar, dia melakukan hal yang sama juga saudara, kekejian. Karena dia nggak cinta, dia nggak mau Tamar ini punya anak sama dia. Makanya setiap kali dia berhubungan, spermanya dibuang keluar. Maka Tuhan matikan dia. Itulah kalimat pertama yang namanya onani. Masturbasi, onani. Apa saudara? Mengeluarkan sperma nggak pada tempat. Itu onan, itu kalimat. Saudara, perhatikan. Akhirnya janda si Tamar ini. Kalau saudara baca Alkitab di kitab Kejadian, dia bilang terlalu lama aku menunggu adiknya Onan, nggak tahan dia saudara. Singkat cerita dia jadi pelacur. Waktu dia jadi pelacur, apa yang terjadi saudara?
Satu kali lewat mertuanya Yehuda ini saudara, lagi bawa hasil panen bulu domba, lewat di jalan saudara, di pasar mungkin saudara, dan dia lihat ada perempuan cantik di pinggir sedang menawarkan diri. Dia mendekat, tahu itu mertua, tapi mertuanya nggak tahu kalau itu menantunya. Singkat cerita terjadi tawar-tawaran, makin tua makin jadi dia, makin berkelahi di saudara ya. Jadi tidak heran kalau saudara lihat dulu di balai waktu ada Singapura, Singlaca, banyak apa-apa itu perempuan nona-nona saudara ya. Entah kuat nggak kuat pakai Viagra apa enggak saudara, pokoknya dia booking 1-2 perempuan saudara. Sama nih sudah ada dalam Alkitab dulu saudara. Ternyata Yehuda perangainya sama aja sudah. Lihat perempuan saudara nggak tahan, tapi nggak ada uang. Nah ini sampai kokek juga nih saudara. Tawar-tawaran terus dia bilang ini, oke lah kalau gitu gimana caranya supaya aku bisa tidur dengan kawan. Kalau gitu aku mau jual bulu domba ini dulu. Sebentar, kasih jaminan dulu. Aku cuma punya tongkat. Saudara harus tahu tongkat zaman dulu itu sangat berharga. Kenapa? Disitulah riwayat hidup ditulis, diukir di dalam tongkat itu saudara. Hari-harinya dikejar Esau, dia pahat, dia ukir di situ. Ditipu sama si Laban, dia tulis lagi di situ, di sana saudara. Itu tongkat saudara. Nah Yehuda menceritakan juga bagaimana hidupnya saudara di tongkat itu. Jadi tongkat itu sesuatu yang berharga, lambang pemerintahan, lambang kuasa, itu digadekan, dan juga lambang keluarga. Ada materai keluarga, udah kasih aku. Nanti hanya kau jual, kau tebus lagi. Oke, siap. Singkat cerita, ketika bulu domba sudah dijual, saudara, Yehuda kembali mau tebus itu tuh. Tongkat nggak ada lagi perempuan itu, karena perempuan itu sudah balik ke rumah. Berjalannya waktu, saudara, ternyata hamillah si Tamar ini. Mertuanya kan sok rohani biasa saudara. Kau dengar baik-baik mantumu, kurang ajar kau. Tak ada suamimu, kenapa kau bisa putri? Marah saudara. Siapa yang menghamili kami? Kumpul keluarga, semua meeting keluarga. Biasa saudara ya. Kalau ada kesalahan orang semangat menghakimi. Kumpul, semua kumpul saudara. Ngomong dengan terus terang. Siapa yang menghamili kamu? Dia cuma ngomong, yang menghamili aku inilah yang orang yang punya tongkat. Baru kaget saudara, ternyata mertuanya sendiri. Lahir anak saudara, lahir anak kembar. Saudara, ada apa sebenarnya di rumah? Ternyata dosa seks dimulai dari rumah saudara. Saudara ini kasih Tuhan dosa yang lain lagi saya contoh saudara. Satu kali ketika Tuhan mau menghukum kota Sodom dan Gomora, malaikat Tuhan datang. Makanya ada istilah yang namanya sodomi saudara. Itu dari Sodom dan Gomora. Hebat ya Alkitab saudara ya. Semua istilah-istilah dosa itu diambil dari Alkitab. Kenapa ada sodomi? Karena ada kota Sodom dan Gomora. Saudara, malaikat Tuhan yang datang saudara membawa berita kepada Lot, kamu harus pergi dari kota ini sebelum Tuhan menghancurkan kota Sodom, karena sebentar lagi api dan belerang akan menghancurkan rumah kau ini. Oke, kalau gitu gimana lagi begitu tiba-tiba orang ketok pintu saudara. Ternyata penduduk kampung itu melihat ada lelaki ganteng. Dia bilang, Lot, tolong kasih kami tamumu itu, biar kami pakai di lapangan. Ada ayat itu saudara. Lot bukannya pasang main, kalian yang kurang ajar ya. Ini tamuku ya, kalian yang kurang ajar ya. Nah kayak gitu saudara. Lot bilang, kamu jangan ganggu tamuku. Aku masih punya 2 anak gadis yang masih perawan. Kau boleh pakai dia, tapi tamu jangan kau ganggu. Ada nggak bapak yang kayak gitu? Ini bapak Sontoloyo juga sih. Ini perlu kena ajar juga yang mau kayak begini. Nah saudara, ini kasih tidak heran ketika Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora, mereka lari. Nah, saudara lihat apa yang terjadi saudara? Anaknya bilang ini, marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Anaknya pula jadi bapaknya tinggi saudara. Kasih cak tikus, kasih cak anggur, kasih orang tua, ditambahkan tua lagi, tambah bintang, kasih henengkan lagi, biar ada terer. Habis itu kita tidur dengan bapak kita. Besoknya dia bilang lagi, tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah malam ini juga kau untuk tidur dengan dia. Ya, anaknya coba-coba ditidur sama bapaknya sudah. Keturunannya lahir bangsa apa sudah? Bangsa Moab dan bangsa Amon. Yang bagi Tuhan ini satu bangsa kekejian. Kenapa saudara? Nanti kita lihat. Saudara, dikasih Tuhan, berjalannya waktu saudara, orang Mesir dibawa keluar kan dari orang Israel dibawa keluar dari Mesir, saudara lihat ya. Di dalam perjalanan saya katakan, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab.
Tadi Lot dengan putri sulungnya melahirkan Bani Moab. Bani Moab yang Tuhan begitu marah, Tuhan bilang bangsanya harus dihabiskan. Tapi kan nggak habis, masih ada sisa-sisa. Dengan berjalannya waktu, orang Israel ketika sudah jadi budak dan mereka keluar dari Mesir, mereka sampai di Sitim. Ternyata di Sitim itu adalah suku Moab tadi, saudara. Dikatakan apa, saudara? Anak-anak Moab ini perempuan-perempuan cantik. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Saudara, orang Moab ini menyembah apa? Dia menyembah Baal Peor, saudara. Baal Peor itu persembahannya apa, saudara? Dia minta bayi, dia minta manusia, saudara, karena memang setan. Jadi daerah, saudara, itu semua kan akibat dosa pembinaan. Bapak Ibu ini dikasih Tuhan. Kalau cerita Daud dan Batsheba kan sudah kita sering dengar. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat tidurnya, tampak kepadanya dari atas soto rumah itu seorang perempuan sedang mandi. Ini anak buahnya punya istri. Karena opungnya si Batsheba ini, Ahitofel, penasihatnya Daud. Singkat cerita, sudah lihat ya. Singkat cerita, Daud panggil Batsheba, dia tidur. Sudah ya. Habis dia tidur, tidak berapa lama Batsheba hamil. Dapat WA, hambaku ini Tuan Raja sudah terlambat main, berarti bunting dia sudah. Karena otaknya kotor, suruhlah Uria datang. Habis datang, Uria ditarikkan untuk mati. Suruh Uria datang, suruh dia tidur dengan istrinya. Pulang, Uria nggak mau. Nggak mungkin aku pulang tidur sama istriku sementara temanku sedang berperang. Kalau gitu, saudara, Uria ditargetkan untuk mati. Kalau gitu kau kembali ke medan perang, bawa ini surat. Pesan Daud kepada isi surat apa kepada panglimanya? Kau suruh Uria taruh di depan, kau tarik pasukanmu mundur, biar Uria mati duluan. Saudara ya? Akibat dari dosa saudara oleh Daud, dari melihat, timbul lihat, akal-akalan, niat jahat, membunuh. Bandingkan dengan mati ayat 28, makanya Tuhan ngomong dengan keras. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan sedang menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hati. Bapak Ibu perhatikan, dosa seks ini sedang mengintai gereja Tuhan, sedang memporak-porandakan sistem di gereja Tuhan. Nanti kita lihat. Di perjanjian baru ada nggak contohnya? Contohnya ini, saudara. Matius 14 ayat 6 sampai 8. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias, namanya Salome, saudara ya, di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dia inginkan. Wah, senang Herodes. Ini anak tirinya sedang menari. Panggil anak tiri, nah, kau mau apa? Kau menari begitu ciamik, aneh, sui. Sekarang kau mau minta apa? Separuh dari kerajaan ku kasih, runding sama mamanya. Gak usah minta banyak-banyak. Kita minta aja kepala Yohanes Pembaptis. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis. Selalu dosa seks itu ujungnya maut. Kenapa dia bisa begitu benci kepada Yohanes Pembaptis? Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Orang yang berbuat dosa, saudara, perzinahan, ketika ditegur, kalau dia nggak bertobat, dia akan jadi pembunuh. Kenapa? Membunuh orang lain punya, saudara, karakter, membunuh dengan cara yang ajaib, saudara, dengan bukan cara ajaib, dengan cara kecam, saudara ya. Oh, ini rupanya musuhku ya, sudah ketahuan aku ya. Marah karena dosanya ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Nah, kenapa Yohanes menegur Herodes sama Herodias ini, saudara? Kita lihat, saudara, kalau dia silsilahnya sakit kepala, saudara. Ini Herodes Agung, dia punya istri itu 10, saudara. Tapi ini yang 4 aja yang kita ambil, saudara. Dan ini anak-anaknya semua namanya Herodes Antipas, Herodes Archelaus, Herodes Philippus, saudara ya. Nah, saudara perhatikan, Herodias ini adalah anak dari Herodes Antipas, saudara, yang kawin sama King Agrippa II. Ini sama dia kawin sama sepupunya. Tiba-tiba, saudara, pamannya Herodes Philip ngambil ponakannya ini,
Padahal ini, saudara bayangkan ya, jadi dia sudah kawin sama ini, diambil sama ini, saudara. Nggak ngerti saya gimana caranya hitungnya itu, saudara. Sudah pariban, ambil lagi sama si bapak udah, ya ambil diempat lagi sama tulangnya mungkin, saudara. Nggak ngerti saya caranya ngitung, saudara. Tapi bagi Yohanes Pembaptis, ini nggak betul ini. Perkawinan yang kayak gini nggak betul. Oh, tersinggung, saudara. Ujungnya dia menunggu. Saudara, perhatikan 1 Korintus 6 ayat 16, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Ini saudara ya, ini pujangga tahun 45, namanya Khairul Anwar. Aku ini kan tinggal, ngetok sekali puisinya. Dia mati bukan karena tembak belajar, dia mati karena penyakit kelamin. Nah saudara dikasih waktu itu spiris sama gonorrhea. Itu tahun 45 cuma ada 2 jenis penyakit kelamin, saudara. Termasuk Napoleon Bonaparte ketika dia mati, bukan karena bunuh juga, dia mati karena penyakit spiris, saudara, di dalam pembuangan. Zaman dulu cuma ada 2 penyakit kelamin itu, saudara. Tetapi berkembang tahun 2000 menjadi 31 jenis, saudara, menular, dan 31 jenis menular dari 60 penyakit kelamin itu, saudara ya. 31 jenis itu virus, jadi nggak bisa diobati. Bahkan tahun 2022 ini kan banyak penyakit-penyakit yang baru. Saudara perhatikan, ketika orang berhubungan seks dengan yang bukan istrinya, mereka menjadi satu tubuh, saudara. Dosanya menjadi satu dosa. Dosa A gabung dengan dosa B menjadi 2 kali lipat. Untuk A gabung untuk B menjadi 2 kali lipat, saudara. Dia berdosa, pertama dia berdosa dengan tubuhnya, ini baik Allah. Kedua dia berdosa dengan keluarganya, dengan istri anak-anaknya. Ketiga dia berdosa dengan Tuhan. Keempat dia berdosa dengan gereja Tuhan. Sementara kalau orang mencuri kan dosanya di luar tubuh. Nah Bapak Ibu dengan baik-baik. Hari ini saya perlu ingatkan saudara, supaya berkat yang datangnya dari Tuhan itu boleh mengalir. Dosa seks ini terus berkembang, saudara. Dari ngesek yang normal, mulai menjadi yang tidak normal, saudara ya. Mulai pedofilia, saudara ya. Ini di Timur Tengah, saudara, untuk memacu semangat perang terhadap prajurit PLO, saudara, di Palestina. Mereka dikasih anak-anak gadis kecil-kecil ini, saudara, dikasih bonus. Orang tua yang mau mengasihi anaknya dikasih uang $500. Tapi mereka nggak boleh tidur dengan anak kecil ini sebelum mereka menstruasi. Ini kan diprotes di mana-mana. Ini memang kalau orang sudah gila seks, kita selangkangan, saudara, otaknya sudah tumpul, saudara. Nah, saudara, ini buktinya juga, saudara. Satu kali saya sengaja ambil, saya scan, saya bawa pulang karena saya nginap di hotel di Kamboja. Dikatakan seks with the children is a crime. Kenapa, saudara? Karena begitu banyak pelacur anak-anak umur 9 tahun 11 tahun. Karena mamanya begitu miskin, saudara, anak itu dibawa ke jalan dijajah. Saudara, bule-bule semua semangat datang, saudara, membeli, mengkontrak supaya orang tuanya dapat dipukulkan lagi berapa bulan. Saudara, dosa seks terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, perilaku menyimpang, homoseksual, lesbian, pedofilia, penyakit pun berkembang. Nah, saudara perhatikan, ini saya pernah cerita, saudara ya. John Knox, saya mulai dari sini dulu. Ini zaman modern, saudara perhatikan. John Knox itu misionaris, satu kali dikirim ke Skotlandia, dari Inggris ke Skotlandia. Susah kali orang bertobat, makanya dia berdoa, Lord Tuhan, kasih aku Scotland, kalau tak lebih baik mati. Ini kan kita banyak melayani di mana-mana, saya ada di bangsa, ada di mana. Berani tak kita mau, Tuhan, kasih aku bangsa lucu, kalau tak lebih baik aku mati. Beri aku karirmu, kalau tak aku, mari, lebih baik aku mati. Kalau ngomong mati ya kan aku sedikit, saudara. Kita nggak tahu siapa yang duluan, saudara. Lalu saya bilang, saudara duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, saudara duluan. Kan nggak tahu. Dan dia doa itu, Tuhan kasih aku Scotland, kalau nggak aku mati. Singkat cerita, Scotland dimenangkan. Ratu Scotland bertobat, Scotland menjadi negara pengirim misionaris yang hebat. Salah satunya Dr. David Livingstone. Waktu Dr. David Livingstone ini, saudara, mati, saudara ya, dia banyak berkorban. Waktu dia mati, saudara perhatikan, dia harus dipikul, saudara, dari Democratic Republic of Congo. Mayatnya itu dipikul sampai ke Zanzibar, saudara ya. Nah, kenapa dia harus dipikul? Karena orang Kongo mau dia dikubur di Afrika, sementara Ratu Inggris Raja Inggris minta dia harus dikubur di Inggris. Singkat cerita, jantungnya dikubur di Kongo, mayatnya dipikul 63 hari di sejauh 1.600 km, dipikul oleh 79 orang. Gantian selama 2 bulan kita ganti karena capek ganti. Dipikul hanya untuk sampai sini.
Dari sini dibawa ke Inggris, memakan waktu hampir 9 bulan. Naik kapal lama saudara. Dan dia dikuburkan setelah 1 tahun. Saudara, negeri Scotland menjadi negeri pengekspor misionaris, gereja-gereja hebat, hamba-hamba Tuhan lain di situ. Tapi tahun 2022 mereka sepakat, saudara. Mereka lagi sidang raya, saudara ya, lagi sidang raya mengambil voting untuk kebijakan gereja Scotland. Mereka putuskan 274 mendukung pemberkatan same-sex marriage. Negeri yang begitu hebat, gereja yang begitu hebat, tiba-tiba negeri itu mengetok palu, saudara. Oke lah kalau gitu laki sama laki, lanang sama lanang, mau adu pedang kayak, mau adu rudal kayak, sah. Otak tidak ini, saudara. Ini sudah akhir zaman. Belum lagi cek sekolah gereja metodis, saudara, yang di London. Ini tempat ruang doanya John Wesley, yang kalau saudara ke London ini tempat yang disakralkan, heritage, tempat yang menjadi cagar budaya, semua orang datang. Wah ini ya, dulu John Wesley doa di sini ya. Wah, tempat itu diputuskan sama gereja metodis sekarang. Tanggal 30 Juni rame-rame kawin sesama jenis sah di gereja itu. Inilah otaknya, saudara. Bukan cuma itu aja, saudara. Bulan Juni, saudara ya. Bulan Juli, saudara, bayangkan Church of England. Ini kan uskup-uskup hebat, saudara. Ada Church of England dengan jumlah-jumlah yang hebat memutuskan sekarang tidak ada lagi definisi yang namanya woman. Wah, kacau, saudara. Karena ibu-ibu udah hilang kamu. Tak ada lagi kamus yang namanya perempuan. Kenapa, saudara? Karena gereja Inggris ini mendukung transpuan. Kalau laki-laki potong burungnya ditambah nenek palsu, sah jadi perempuan. Nah, kacau, saudara. Walaupun nggak bisa mens, walaupun nggak bisa bunting, pokoknya nggak ada burung, tambah nenek palsu, sah jadi perempuan. Kan gila ini, saudara. Walaupun suaranya ini kenyataan, saudara. Kata saya dikatakan apa, saudara? Banyak kan, saudara, perempuan nggak punya hak lagi. Nanti olahraga 17 Agustus mau lari karung, saudara. Perempuan sama perempuan yang selalu bisa, saudara. Karena dia lanang jantan yang dipotong burungnya terus dia jadi perempuan, pakai rambut palsu, tambah nenek palsu, sudah sah dia jadi perempuan. Mau tanding voli, mau tanding masak, mau tanding apa saja, saudara. Dan macam-macam perempuan mau menang mati juga. Makanya bapak-bapak punya perempuan yang asli, jaga baik-baik. Disayang-sayang perempuan yang asli. Kok nggak ada amin ya, saudara? Amin. Di luar sana, saudara, orang kami nggak jelas betul. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan itu aja, bulan Agustus satu lagi, saudara. Bayangkan, saudara. Ukraina, di tengah invasi Rusia, aktivis LGBT mendesak pemerintah Ukraina untuk segera melegalkan seks sipil. Tidak, makanya Zelensky open doors. Oke, sekarang saya buka pintu untuk perkawinan sesama jenis. Makanya, saudara, dalam konstitusi Ukraina, bayangkan, saudara, mereka punya undang-undang itu berdasarkan firman Tuhan. Artikel 51, marriage is based on the free consent of woman and man. Saudara, perkawinan itu, saudara, terdiri dari laki-laki dan wanita yang sehat, saudara ya. Zelensky membuka pintu untuk perubahan konstitusi tersebut, mengubah artikel 51 yang selaras dengan firman Tuhan adalah sebuah kesalahan. Nggak pakai otak lagi, saudara. Sekarang kita ganti undang-undang kita. Mau laki sama laki, mau perempuan sama perempuan itu. Ini kenyataan. Makanya kalau gereja nggak berdiri dengan kokoh, dengan kuat, saudara, dengar baik-baik. Satu kali dunia ini berubah, saudara. Generasi kita, siapa yang harus bertanggung jawab, saudara? Saya dan saudara bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Saudara perhatikan, jadi tidak hebat kalau penyakit baru itu keluar, saudara. Sekarang ini ada namanya monkeypox. Saudara, penyakitnya kayak kutil, jadi tiba-tiba nongol, mati orang. Monkeypox ini adalah virus melalui kontak ini. Data dari berbagai negara menunjukkan kelompok yang paling banyak terjadi adalah MSM, men who has sex with men. Kita ini nggak takut. Setiap perbuatan dosa yang menjijikan begitu selalu ada konsekuensi hukuman yang nyata. Makanya kalau gereja nggak berdiri sungguh-sungguh, saudara, saya bersyukur gereja Betel ini terus berdiri atas kebenaran firman Tuhan.
Kalau tidak, saudara bisa bayangkan bagaimana dunia ini. Matius pasal 18 ayat 7, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah gereja yang mengadakan. Celakalah pendeta yang mengadakan. Apakah pendeta-pendeta tadi itu nggak lihat ini firman? Saya pikir mereka sudah dibutakan oleh belajar. Mereka nggak pernah baca firman menurut saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu dosa yang kedua. Dosa yang ketiga adalah dosa mencobai Tuhan. Saya ingat dengan cerita lama ini, saudara. Satu kali ada KKN Pak Yongki kan sudah meninggal, tapi sebelum dia meninggal dia suka KKN di kampung-kampung. Sekolah diliburkan karena mau KKN di kampung itu, saudara. Nah, waktu itu lagi banjir bandang, saudara ya. Orang di banjir, orang nggak bisa nyebrang, tapi ada 3 anak gadis. Kan ada firman Tuhan. Dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai kau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Oh, kalau kita nyebrang, kan sudah ada janji firman Tuhan. Bergandengan tangan, dan menang Yesus, dan menang Yesus. Masuk ke sungai, kira-kira mati. Nah, saya lihat saudara tadi hafal betul Mazmur 91. Itu bukan jimat, itu bukan mantra, saudara. Angin badai kencang, kapal yang goyang, saudara pakai aja Mazmur 91, nyebrang aja, saudara. Terus saudara tenggelam, saudara jangan salahkan Tuhan. Saya kan sudah hafal Mazmur 91. Nggak kayak gitu cara kerjanya. Mazmur itu untuk direnungkan, dihayati, bukan dihafalkan untuk saudara lepaskan mantra. Mati kita mati aja, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, contoh lagi di pendeta, saudara. Ini 2018, saudara bayangkan 2018. Khotbah dia Pak dari Markus 16. Sekalipun kamu minum racun maut, sekalipun engkau digigit ular, kau tidak akan mati. Khotbah mereka ular bercocok digigit ular. Dalam nama Yesus, He is a healer. Teriak-teriak ya saudara. Ada YouTube-nya saudara. Dia adalah penyembuh. Dia adalah penyembuh. Mati ya saudara. Ya matilah saudara. Sudah tahu itu ular berbisa kok. Saudara pakai untuk atraksi di dalam gereja. Dia mengulangi kesalahan yang sama sebelumnya 2012. Pendeta Pentakosta ini saudara. Waktu dia ulang tahun ke 44 tahun, dia undang lawan-lawan TV saudara. Wah yang undang, saya mau buktikan kalau firman Tuhan itu berlaku. Sekalipun kamu minum racun maut, kamu pegang ular, kamu gigit ular, kamu mati, dia petrol mati saudara. Mati. Masuk ke TV dia lagi. Kenapa saudara? Karena dia mencoba itu. Bapak Ibu dengar baik-baik, hukum pemerintah, hukum alam, hukum firman Tuhan, itu semua dibuat untuk melindungi manusia. Saudara sudah tahu lampu merah harusnya berhenti, lampu kuning hati-hati, giliran kuning saudara mengucap, das tabrakan. Haleluya, Mazmur 91 orang. Tidak berlaku itu saudara. Saudara melanggar hukum pemerintah. Angin kencang, ombak besar. Saudara mau menyeberang ke Selat Belia, kapal semua nggak jalan terus saudara. Haleluya. Mazmur 91 saudara hafalkan, saudara sewa dan kapal tenggelam. Saudara nggak bisa salahkan Tuhan. Karena itu hukum alam. Saudara tahu angin kencang, topan badai, artinya tinggal di rumah, bukan menghafal Mazmur 91. Saudara bawa keluar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan kita mencoba itu. Yang terakhir, jangan bersungguh-sungguh. Amin. Jangan bersungguh-sungguh. Saya ingin betul sudah. Saya banyak layani orang konsumsi macam mana lah mengandi. Dulu berdoa-doa, Tuhan kasih aku pasangan itu, kasih aku tulang lurus. Malu aku. Tiap kali pulang di kampung, mama selalu tanya, kapan pokal. Tulang lurus ternyata udah tulang monster. Bersyukur, kita mengucap syukur saudara. Jangan saudara bersyukur-syukur. Kadang-kadang kita hilang mama nih kalau masak sama mama, masak ayam goreng sambil marah-marah. Ayam terasa batu saudara. Saudara dikasih Tuhan. Saudara, saya kasih contoh ini saudara. Ini anak-anak muda ini saudara, melayani di sukuan saudara ini masih single. Bagaimana mereka melayani, bagaimana ada rasa syukur di tempat yang sepi sekalipun. Saya mau ingatkan umat Tuhan, kalau kita boleh melayani di gedung kayak ini pun luar biasa. Amin. Dikatakan dari kami bukan hanya ajar anak-anak Pak, tapi juga ajar orang tua mereka Pak, ada orang tua. Saudara ini mereka datang,
dengan keterbatasan mereka, gairah yang baru melayani. Makanya kita perlu, saudara yang kasih Tuhan, mendukung hal-hal yang seperti ini supaya kebenaran firman Tuhan itu boleh ditegakkan sampai ke ujung-ujung, saudara. Makanya saya bilang begini, saudara, hidup ini perlu disyukuri, saudara ya. Hidup itu sendiri adalah hadiah. Jangan banyak menggerutu, jangan banyak komplain. Harusnya hidup ini disyukuri. Amin. Biarlah kita kalau ada di tempat ini, kita perlu bersyukur. Tempatnya nyaman, ruangan nyaman. Makanya kita perlu jaga mulut, saudara ya. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegangkan perkara besar. Jagalah lidahmu. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, seorang saksi dusta yang menyebur-nyeburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran. Jaga mulut, jangan sampai saya dan saudara menimbulkan pertengkaran buat orang lain. Jangan juga kita menyerahkan diri kita kepada penipuan dan bersumpah palsu. Artinya mulut ini perlu dijaga. Kira mulut ini penuh dengan ucapan. Saudara, dosa lidah. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Itu saya dulu, saudara. Ini juga anak saya Joshua, sekarang dia udah married dulu, kan saudara saya sama gede sama dia, saudara. Ini di halaman rumah Jambi, saudara. Semua binatang bisa dijinakkan. Semua bisa dijinakkan. Yang nggak bisa dijinakkan apa, saudara? Mulut. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Dia adalah sesuatu yang puas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Khotbah 5 bilang begini, janganlah mulut membawa engkau dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan putusan Allah bahwa engkau hilang. Kadang-kadang mulut kita ini gampang keluar sumpah serapah. Kata-kata kotor, makian, kemaluan yang kita sebut, latah, saudara, bahkan bertengkar sedikit. Ya udahlah, kalau gitu kita cerai aja. Gampang sekali, saudara. Habis ketika terjadi perceraian, aduh saya hilang. Saudara, ketika engkau mengeluarkan kalimat-kalimat yang nggak bagus, nggak membangun, setan takut-takut. Ketika engkau ribut dan engkau bercerai, engkau protes sama Tuhan, setan akan bilang, kan dia sendiri dia bilang kita cerai. Saudara, ini kasih Tuhan, makanya perlu jaga mulut ini dengan ucapan syukur, saudara. Makanya kita itu perlu bersukaria, saudara. Amin. Saya tidak berpanjang firman Tuhan. Hari ini 4 hal yang perlu saya ingatkan. Yang pertama, apa, saudara? Dosa apa? Berhala. Penyembahan berhala. Berhala. 2. Dosa seks. Dosa seks. Ingat. 3. Mencobai Tuhan. Dosa mencobai Tuhan. 4. Bersungut-sungut. Jaga lidah ini, jangan sampai kita bersungut. Mari kita bersyukur. Bapa surgawi, hamba selesai menyampaikan firman malam hari ini. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami 4 hal yang dilakukan oleh orang Israel yang membuat mereka gagal untuk menikmati janji Tuhan. Malam hari ini hamba mau berdoa, tidak ada satupun kami jemaat GBI TBK di sore hari ini yang gagal untuk menikmati janji Tuhan. Amin. Kami mau senantiasa bersyukur Tuhan buat apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami Tuhan tidak mau mencobai Tuhan dengan setiap firman yang boleh kami hafal, tapi biarlah firman itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Kami boleh menghidupi firman itu, bukan hanya sekedar hafalan. Tuhan, jauhkan kami dari segala macam jenis dosa seks, saudara Tuhan. Kami tahu Tuhan, kuduskan setiap mata, kuduskan setiap panca indera kami, supaya kami boleh terus benar di hadapan Tuhan. Dan jauhkan kami dari dosa penyembahan berhala. Jauhkan kami dari dosa keserakahan, keterikatan Tuhan dengan hal-hal yang mengikat kami, sehingga kami lupa dengan Tuhan. Malam hari ini hamba berdoa untuk seluruh umatku, berdoa untuk seluruh pekerja yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau tolong mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam usaha, di dalam mereka merindukan kesembuhan dari penyakit mereka. Tuhan tolong, di dalam mereka rindu untuk kelepasan dari himpitan ekonomi. Tuhan juga membuka tingkat-tingkat langit menolong mereka. Mereka yang memerlukan mujizat, memerlukan momongan, memerlukan keturunan, Tuhan membuka rahim mereka dalam nama Yesus, sehingga terjadi pembuahan dan mereka boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Menyerahkan seluruh gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan senantiasa tercurah buat umat-Mu sore hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tangan buat Tuhan.